pengen buktiin ke orang-orang yang ngatain aku tuh Sebelah mata mm, pokoknya. janda tuh nggak bener, dia bilang gitu. Udahlah pasti kau tuh pasti kau gangguin orang gini 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 kan, kalau nggak duit dari mana. Welcome to my YouTube channel Jika TV. Gimana kabar kalian? Pasti ya baik-baik aja ya guys ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya guys ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Nah, kali ini gua kedatangan tamu spesial ya guys ya. Namanya Ajeng ya guys ya. Biasa dipanggil Citra juga ya guys ya. Jadi, narasumber ini mau menceritakan kisah pahit sampai manisnya kehidupan dia guys ya, dari pekerjaan dia, dari penghasilan dia, dari usaha yang dia rintis dari dulu sampai sekarang ya guys ya. Kalian penasaran? Penasaran nggak sama cewek cantik ini kan guys? Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Kalau di iklan, tolong jangan di stop ya guys ya, atau di skip ya guys ya. Karena itu penghasilan gue ya guys ya. Ahai. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Diga TV. Ya guys, kita langsung mulai aja. Dengerin cerita kisah kehidupan Ajeng dari masa kehidupan lampau, dari masa kehidupan yang masih merintis usahanya sampai sekarang udah top markotop ya guys ya. Silakan Ajeng mau cerita kisahnya ya guys ya. Oke, terima kasih. Gedein dikit boleh? Oke, boleh boleh. Boleh ya? Oke, perkenalan dulu boleh ya. Boleh dong. Hai guys, jangan lupa bantu di subscribe-nya dulu ya channel Dika. Jadi kenalin, nama aku Ajeng, temen Dika juga di sini. Kita mau berbagi cerita, sharing-sharing, dan terus juga ini bisa buat motivasi buat kalian, para cewek-cewek yang sedang berjuang dalam bidang ekonomi, perjuangan ya, tentang cinta, tentang kehidupan. Aku bakal sharing di sini. Eh, jadi aku bakal ceritain dari awalnya. Boleh, boleh. Awal yang mana nih ya? Awal karir? Awal karir boleh ya? Oke, boleh. Untuk di awal karir ya, aku bahasa kita itu cari duit ya. Iya. Kalau buat ukuran aku dulu cari duit itu udah mulai masuk kuliah. Jadi pas masuk kuliah udah karena posisinya juga dulu dulu kan kuliahnya kuliah seni tuh. Hmm. Jadi berhubung ada apa namanya kayak keterampilan gitu kan. Jadi kita punya di bidang itu tuh kayak nyanyi, main musik di luar. Jadi kita cari duit di situ. Dalam bahasanya dulu ngamen gitu Iya. kan, ngamen keliling kampus. Terus kerasa enak rame-rame, terus kita mainlah di kafe-kafe gitu kan. Jadi udah main di kafe-kafe, ditarik di kafe sana sini, di sana udah ngumpulin duit, ngumpulin duit. Emang nggak seberapa sih zaman dulu kan ya. Pernah dulu cuma dibayar cuma pakai minuman, kayak Hmm. minum tok, nggak dipakein duit. Terus juga main udah kayak gitu udah lumayan mainnya, udah main ke hotel gitu kan, ngisi-ngisi gitu kan, cuman uangnya juga nggak nggak berbekas kalau di awal-awal dulu. Hmm. Yang berbekas itu malahan setelah aku udah siap kuliah, udah selesai kuliah. Hmm. Sempat main kayak pernah dulu freelance freelance kayak di klub-klub gitu ya, tapi aku cuma nyanyi doang gitu kan. Jadi posisinya emang cari duit itu emang susah banget buat cewek yang lagi merantau. Tapi nggak tahu lah ya kalau yang cowok-cowok kayak mana cara cari uangnya kalau merantau. Kalau cewek emang agak sulit karena menuju jalan yang halal itu susah. Hmm. Ya, menuju jalan yang halal itu susah banget. Jadi posisi waktu udah siap kuliah, malahan udah siap kuliah, aku tuh udah merantau, udah kerja juga. Cuman aku tuh nggak tahanan kerja. Jadi 1 bulan kerja bosen gitu. Oh, bosenan ya? Gitu. Jadi nggak pernah kerja lagi. Selama ini aku kayak pengangguran gitu lah. Jadi aku tuh belajar dari pekerjaan aku yang 1 bulan kemarin itu. 1 bulan aku bisa menghasilkan uang udah lumayan gitu. Udah bisa buka usaha modal gitu loh. Buat modal aku tuh udah dapet bisa jualan online gitu. Jadi dari modal 1 bulan itu aku coba buka usaha online pertama dulu ke makanan. Ya, ke Kuliner makanan ya? ya, ke kuliner karena lagi menjamur banget di sini kuliner makanan kemarin kan. Jadi terlalu padat orang jajan gitu. Hmm. Jadi aku alihin lah ke fashion, Hmm. mulai dari aksesoris, baju gitu kan, cewek cowok. Pokoknya semua aku adain kalau mulai dari fashion ya. Jadi aku mulai ngumpulin uang deh
buat nambah-nambah, siapa tahu bisa buka toko, cita-cita aku gitu kan. Ya, terus dalam masalah uang yang aku kumpulin tadi kan, aku ada si doi dulu nih yang dampingin. Jadi didampingin kan, terus dia ngarahin juga kalau jualan tuh kayak gini gini gini, udah baik, udah apa, ada kerjaan sama-sama gitu kan, udah ada jualan sama-sama juga. Ya namanya nggak jodoh kan, akhirnya break sama dia, dia udah punya kehidupan baru, dan aku pun nggak ngelanjut online aku lagi, down, karena posisinya kemarin pas bangun sama dia gitu kan. Agak miris sih, karena posisinya kita kan, oh aku butuh dia loh, ternyata aku nggak jodoh gitu. Jadi usahaku sempat down, itu down banget, jadi nggak bisa lagi buat naik ke atas tuh kayak mana caranya, sedangkan aku nggak ada kerjaan. Aku selesai kuliah tuh nggak ada kerja, nggak tahu mau kerja apa gitu. Jadi iseng-iseng lah aku ikut sama mama kan, ikut organisasi gitu kan, kasih modal lah sama mama aku nih buat jualan lagi lah, jualan lah buat online nggak apa-apa katanya gitu. Terus aku tuh kayak jarang cerita sama orang gitu loh, masalah aku tuh kayak aku pendam sendiri. Jadi mulai dari masalah karir, percintaan, otomatis kita manusiawi ya, merasakan sedih, senang itu pasti ada. Jadi posisi yang waktu aku udah lepas dari yang kemarin, kan aku ketemu lagi nih, nggak sengaja nih, ketemu sama sosok laki-laki yang bisa ngeluluhin aku dalam waktu yang cepat. Ya, dalam waktu yang cepat karena udah lupa yang kemarin kan. Itu posisinya dia juga bantu support, bukan support masalah uang ya, tapi support ya buat mental ya gitu kan. Jadi kan kita juga butuh kan, kayaknya nyaman gitu kan. Ya udah, jadi aku mulai lagi jualan online. Itu udah lumayan budgetnya kalau aku jualan online. Berapa tuh? Pokoknya lumayan lah, bisa bisa lah buat aku simpen gitu kan. Jadi uang aku tuh alhamdulillah ada terus gitu. Jadi bisalah aku simpen-simpen gitu. Jadi singkat cerita, aku sama dia ini nggak lama, dekat, terus diajakinnya ke jenjang serius, ya, diajakin ke jenjang serius, terus emang agak nggak enakan gitu sih, karena ya posisinya aku buru-buru ya kemarin nikah. Jadi pas udah aku nikah, aku masih jualan online terus uang yang aku kumpulin kemarin itu kayak nggak berbekas, yang banyak aku kumpulin kemarin itu kan udah aku tabungin semuanya tuh, nggak berbekas, jadi kayak sia-sia aku kerja gitu kan. Jadi Itu kemana tuh duitnya? duitnya ya buat kehidupan, karena posisinya udah nikah kan. Oh, itu setelah nikah ya? Ya sebelum nikah aku ngumpulin duit. Ngumpulin duit. Setelah nikah, uangnya tuh kayak habis-habis aja gitu loh. Kok bisa? Ya posisi karena udah berumah tangga kan. Jadi sebelum itu kemarin tuh sempat ada kendaraan gitu kan. Jadi kendaraan juga sempat hilang. Itu juga terus kayak uang tunai gitu kan. Sempat hilang juga. Ya adalah problem sedikit gitu kan. Gak perlulah aku ceritain. Jadi yang posisi aku nikah itu kemarin, aku nekatin di dalam diri aku pakai uang mama gitu. Ma boleh nggak gitu, aku pinjam aja gitu buat modal usaha lagi, boleh nggak gitu kan. Mama aku lama mikirnya, 3 bulanan 4 bulanan itu karena posisi udah menikah kan. Pasti bukan tanggung jawab gua lagi lah, iya gitu ya, maksudnya kan. Jadi Ma bisa nggak Ma gitu kan. Jadi aku bujuk-bujukin, alhamdulillah mama ini mau, dikasihlah aku modal buat aku jualan kemarin. Jadi aku buka usaha sekarang. Buka usaha, terus kamu tahu nggak sih, masalah finansial itu sangat nggak mendukung di kehidupan aku kemarin. Mulai dari kayak mas kawin semuanya itu udah lenyap gitu loh pas di pernikahan aku tuh. Jadi pernikahan aku tuh kayak miris banget gitu. Ngerti nggak sih? Ya, jadi makanya kenapa aku sampai jadi single parent sekarang. Aku harus berjuang, kenapa gitu? Karena aku posisinya kemarin membangun untuk jadi sukses itu nggak mudah. Aku harus melibatkan orang tua, harus melibatkan adik-adik aku, teman-teman gitu kan. Jadi aku bilang gini, Ma, posisinya kalau aku nggak sukses, aku pasti malu. Walaupun status aku single parent, aku harus sukses. Setidaknya sukses dalam di mata mama dan papa gitu kan. Udah Mbak, gak apa-apa, gak usah dipikirin lah masalah yang kemarin, yang penting jalan aja dulu, sehat aja udah syukur gitu. Di posisi sekarang ini, apalagi untuk masalah percintaan, itu tuh aku kayak down banget ya di posisi ini.
Aku pernah deket sama cowok itu kayak nyepelin gitu loh, ngerti gak sih? Ih, udah deket gitu kan, kayak ada maunya aja deket gitu. Cowok ini. Terus? Orang tuh nggak semuanya kayak gitu. Dan single parent pun status janda itu nggak semuanya ya yang kalian beranggapan itu negatif, itu semuanya nggak kayak gini ya. Itu emang kebutuhan mereka, mungkin ada anak yang harus mereka nafkahi atau memang ada yang harus dibayar atau apa gitu kan. Memang ada kebutuhannya. Sedangkan aku emang ada yang kebutuhan yang aku bayar, tapi aku nggak sampai ke sana mikirnya. Cuman kalau orang yang deket sama aku, jangankan orang lain ya. Ini orang yang deket sama aku, cowok nih deket. Udah deket kayak apa sih deket gitu loh, kayak dia ngomong tuh lepas aja, kayak menghina itu selepas dia aja gitu. Jadi Menghina dalam hal gimana nih? ya kayak kukira Karena status lu ya single gitu, nah janda gitu ya. kukira berlian ternyata batu gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Singgung nggak sih? Iya kan? Ya, Tapi jangan itu diungkapin atau ya enggak sih? diungkapin. Terus? Terus dia bilang, udah kamu tuh bukan tipe aku katanya. Gitu-gituin. Kan aku manusia nih, manusiawi kan, ya punya perasaan kan kalau dibilangin gitu. Sedangkan aku lagi posisi harus tegar menghadapi mana masa pandemi kemarin. Benar. Lagi down banget, aku buka toko udah lagi down kayak gitu, terus sekarang masalah percintaan gue kena lagi gitu kan. Jadi kalau masalah untuk finansial sekarang lagi down banget, lagi down semuanya. Untuk masalah percintaan pun down, jadi karena orang memandang itu sebelah mata. Aku tuh kayak nggak kuat kemarin mikir, ih buat apa sih hidup lagi gitu. Terus Sampai sempet gitu. iya, jadi kata mama, udah mbak jangan di ini. Terus jadi katanya, pokoknya tuh jalan tuh harus lurus, yang bener, penting halal. Ya sih. Jadi posisi aku lagi banyak kebutuhan kayak gini. Aku tuh mikir kayak nikah kemarin kayak ujian terberat aku pas nikah kemarin. Mulai dari finansial semuanya diuji. Terus sekarang juga aku pengen coba buka hati gitu kan. Kayak gitu juga sama orang-orang. Jangan gak sama pasangan, sama temen pun kadang temen aku kayak nyepelein. Ngeremehin lu gitu ya. Tinggal sih. Masa sih? Dia bilang gini, udahlah status janda kayak gini pasti kau jualan kan. Gak semua janda itu jualan gitu gak? Iya. Aku cari uang halal. Di posisi juga sekarang aku buka toko aku sekarang ya alhamdulillah nggak terlalu kayak kemarin. Aku nikah kemarin emang agak jatuh posisinya. Tapi sekarang aku udah mulai bangkit. Aku harus bangkit. Gimana caranya aku mulai online, aku udah jalan lagi. Aku pengen buktiin ke orang-orang yang ngatain aku tuh sebelah mata lah pokoknya. Janda tuh nggak bener, dia bilang gitu. Udahlah pasti kau gangguin orang gini kan, kalau nggak duit dari mana? Aku lillahi ta'ala, aku cari uang halal. Dan mama aku juga selalu pesan jangan cari uang yang nggak bener gitu. Aku masih mikir ke sana. Dalam posisi sekarang, usaha aku yang lagi bangkit kayak gini, aku tuh sempat down lagi kemarin, baru bulan kemarin, di-downkan lagi sama orang. Itu mulutnya nggak bisa ditahan. Aku pun nggak terlalu kenal, cuman orang tuh kayak tahu tentang kehidupan aku. Dia pakai fake account di Instagram. Dia bilang dia kayak pengen kenalan, nggak aku ladenin gitu kan, pakai fake account karena aku tahu fake account kan. Terus dibilanginnya katanya, udah katanya aku tuh tahu kehidupan kamu, nggak usah sok suci, nggak usah munafik katanya. Aku tahu kebutuhan kamu tuh apa katanya. Aku nggak tahu siapa, udah kamu pasti jual diri kan sama si orang-orang banyak tuh katanya. Kok nggak uang dari mana? Terus dia ngejudge aku tuh dapat konsep dari mana? Dia kenal aku kah? Aku sedangkan nggak kenal dia sama sekali. Terus dia bisa ngejudge aku, hello kita tuh nggak kenal gitu loh. Aku single parent tapi aku nggak gangguin orang. Kamu kenal sama aku sama yang lain juga. Aku berharap kalian tuh nggak malu main sama aku. Aku punya teman baru. Aku langsung ngomong, status aku single parent. Kalau kamu malu, kita berhenti. Jangan main sama aku lagi. Kayak gitu. Siap teman ataupun buat PDKT aku kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya orang udah dekat, udah stop. Kalau kalian malu, kita nggak usah temenan. Jadi sekarang ada di fasenya juga kayak gitu.
kayak malu gitu loh temenan sama aku. Emang status single Oh, parent itu bikin malu apa? enggak sih. Aib kah? Enggak, Enggak kan? enggak. Aku juga manusia, nggak ada yang pengen kayak gini. Jadi posisi sekarang aku harus buktiin ke orang-orang itu yang udah nyepelein aku, yang ngeremehkan aku tuh harus bisa gitu loh. Sekarang aku udah mulai bangkit, kalian yang kemarin nyepelein aku bakal buktiin aku tuh bisa. Aku nggak harus cari uang yang kalian pikir itu. Aku cari uang halal. Aku toko aku sekarang udah jalan lagi, online aku udah main lagi. Sekarang aku udah main juga sama teman-teman aku udah asik. Jangan didownkan lagi. Aku minta tolong banget buat orang-orang yang mulutnya nggak bisa dijaga. Ini ya, buat single parent di sana, jangan kalian dengarkan kata-kata orang yang nggak penting, yang nggak harus kalian dengarkan. Karena posisi yang kayak gini nggak ada orang mau. Iya. Dengan status kita yang janda kayak gini, diomongin orang, diomongin tetangga itu pasti. Karena posisinya, ya orang mikir uang dari mana sih dapatnya gitu kan. Sedangkan aku aja kalau misalnya keluar rumah pasti tetangga aku atau orang-orang sekitar aku pasti ngeliatin. Cuman aku orangnya masa bodoh. Cuman jangan sampai posisi karena kita udah punya uang banyak, orang langsung, sekarang udah punya uang banyak ya. Hmm, Itu positif. Yang negatifnya, pasti jual diri. iya. Aku udah denger. Yang kayak gitu udah denger. Itu di kehidupan aku baru 1 tahun aku kayak gitu. Udah langsung dijudge kayak gitu. Buat temen-temen aku juga kalau bisa ya dikontrol. Kita boleh main-main. Kita lihat keadaan temen. Oh, anak ini lagi nggak baik-baik aja. Udah jangan digangguin gitu harusnya ya. Karena kalau posisinya aku harus marah ke orang aku nggak bisa. Aku lebih baik diam. Jadi kalau orang ngatain aku lebih mending diam aku senyumin sampai Hmm, orang tuh capek sendiri. iya. Sekarang eh, lagi posisi down, tapi alhamdulillah untuk di usaha aku sekarang udah jalan baik banget. Hmm, Jadi buat single parent, single mom gitu ya, jangan eh, hilanginlah rasa yang malu dengan omongan orang, jangan didengerin. Kalian harus percaya diri, kalian harus bisa bikin kehidupan kalian itu bahagia. Kalian harus semangatin diri kalian sendiri. Jangan dengerin omongan orang yang nggak penting. Karena omongan orang itu sebenarnya memang ada yang memotivasi. Kayak aku sekarang aku jadikan motivasi ya. Omongan orang yang kemarin itu aku jadikan motivasi sekarang. Tapi kalian nggak tahu sakit yang di dalam hati ini nggak bakalan hilang. hmm, Aku tandain aja orangnya gitu. Oh ya Allah, semoga orang ini cepat sadar, nggak ngomongin orang lagi. Cuman itu aja. Ya pastinya kalau buat kalian yang udah ngerasain status kayak aku, itu pasti posisinya sakit banget. Yang mau ditinggal cerai hidup ataupun cerai mati. Itu pasti sakit banget. Nggak ada orang yang baik-baik aja setelah perpisahan tuh nggak ada. Jadi kalau misal kalau kalian bilang lagi, si Ajeng nih sekarang udah mulai buka usaha, aku cuma minta doa. Aku nggak minta apa-apa. Ya, aku cuma minta doa sekarang. Kalau misalnya kalian pengen lihat aku bahagia, tolong disupport aja gitu loh. Kita sama-sama manusia itu. Aku juga temen aku juga ada yang single parent. Saling semangatin aja. Saling semangatin. Sekarang usaha sama-sama jalan. Aku juga lihat temen aku yang single parent satu lagi tuh ya. Dia udah 2 anak gitu kan. Dia juga sekarang jualan online. Kita harus bisa gitu, harus hidup. Jangan dengar omongan orang terus. Kalau omongan orang itu kita jadiin motivasi, motivasi aja. Sekarang tuh nggak bisa yang namanya kita iri, kita sakit hati lihat orang tuh nggak bisa zaman sekarang. Sekarang itu semuanya dengan uang. Tapi kita harus cari uang dengan halal. hmm. Posisinya sekarang alhamdulillah karena toko udah jalan lancar, online lancar, berkat doa teman-teman juga yang positif ke aku, berkat doa orang tua gitu kan. Jadi aku sekarang udah mulai bangkit lagi. Aku sekarang belum terlalu yang namanya deket sama orang tuh belum terlalu yang terlalu lepas gitu loh. Belum terlalu percaya. Jadi kalau yang nanya, Jeng kapan mau merit lagi? Ntar, sabar, tahun besok, jawab aja kayak gitu. Tapi kalau orang nanya, Jeng gimana usahanya? Alhamdulillah lancar, tolong bantu doa ya. Aku nggak Hmm, minta dia jajan di toko hmm. aku. Aku cuma minta, oh ya udah, tolong minta doanya ya, semoga lancar, cuma gitu doang. Kayak teman-teman yang lain juga ada jualan online, itu kayak kalau di kehidupan aku ya, kalau ngeliat temen aku jualan online, aku support dia loh. Temen aku ada jualan online, aku jualan online, aku Hmm, support dia. hmm. Aku Saling bantu iya lah ya. saling bantu kan. Kita kan sama-sama cari uang gitu loh. Jangan saling kayak Menjatuhkan ngejudge ya. gitu kan. Heeh. Menjatuhkan tuh. Iya, itu kan gak enak. Jadi aku tuh alhamdulillah sekarang di lingkungan yang positif sekarang. Jadi buat aku berterima kasih banget buat diri aku sendiri sekarang bertahan sampai saat ini bisa ngerjain semuanya sendiri sekarang udah kelewat mandiri.
ya nggak sih? Udah terbiasa Eh, sendiri ya. jadi kalau untuk masalah finansial sekarang emang lagi jatuh, tapi sekarang aku udah mulai bangkit, aku udah bisa buktiin ke orang-orang aku tuh kalau dibilang gak butuh orang nanti salah lah ya. Aku memang butuh orang, tapi untuk mata pencarian aku sendiri tuh fokusnya di diri aku. Hmm. Aku sekarang udah di penghujung tahun ini sangat berterima kasih sama diri aku sendiri karena udah kuat, udah tegar banget lewatin semuanya. Kalian yang nggak tahu perasaan eh, orang lain, please jangan banget ngejudge orang itu jelek. Orang yang selalu ceria, duduk di luar gitu ya, ngobrol sama temennya, tawa ketawa terus, kalian nggak tahu isi hatinya kan. Kita nggak harus selalu ngungkapin gimana isi hati aku. Kita nggak tahu gimana buruknya kalau di rumah, kalau di luar dikatain orang ya. Jadi untuk support diri sendiri itu ya memang ada di diri kita sendiri. Dan kalau bisa emang buat single parent yang lainnya juga, kalau pengen cari yang support kalian, yang bener-bener sayang ke kalian, itu harus cari yang bisa menerima diri kita apa adanya. Karena posisi sekarang orang lihat, oh dia udah janda gitu, rendah banget gak sih? Sedangkan aku tuh, aku manusiawi, aku juga punya perasaan gitu, dikatain kayak gitu. Kadang aku mikir segitu aibnya aku gitu. Itu rendahnya ya mata Gitu. orang. Karena aku tuh nggak ngelakuin hal-hal yang orang bilang gitu. Negatif nggak ada ya. Aku nggak ngejudge orang lain juga, cuman Hmm. maksud aku jangan terlalu ngejudge-nya ke aku gitu loh. Kalian kan tahu kehidupan aku kayak mana gitu loh. Temen aku emang cowok semua, tapi yang logikanya aja aku di sini selalu dijaga sama orang-orang, sama teman-teman aku dijaga semuanya. Nggak ada yang berani pegang aku, nggak ada yang melecehkan aku. Mereka di sini menjaga. Jadi kalau misalnya kalian yang ngatain aku tuh cewek gak bener, terus sering keluar, sering jalan gitu. Tolong diapresiasi, itu aku hanya untuk menghibur diri aku sendiri. Aku nggak mau stres di rumah. Yang penting aku ibadah aku nggak tinggal. Sekarang karir aku udah naik lagi, usaha aku udah jalan lagi. Karena aku cuma minta doanya aja. Aku juga buat kalian yang di luar sana, kuat-kuatin diri kalian. Karena yang semangatin diri itu kita sendiri. Toh. Jadi ada tangis menangis kayak gini ya guys ya. Jadi ini benar-benar ungkapan yang benar-benar dari hati banget ya guys ya. Yang mau tahu kelanjutan apa sih yang bakal gue tanyain, kita pergi ke sesi tanya jawab. Lu kan single parent nih guys ya. Single parent nih. Motivasi lu biar bisa bangkit dari keterpurukan itu apa sih? Ya salah satunya mungkin lu bilang tadi support dari keluarga, teman-teman gitu kan. Tapi apa sih yang lebih dari itu loh? Semangat lu pengen berjuang lagi gitu loh, bertahan hidup gitu. Nih, yang paling utama itu aku pengen buktiin ke orang yang udah nyakitin aku, ya. Itu yang kehidupan aku kemarin, yang aku menikah. Aku pengen buktiin aku tuh bisa sendiri. Aku bukan masalah aku nggak terima keadaan ya. Aku bisa karena ada alasan. Aku pengen buktiin, oh aku sama dia kayak gini, sekarang aku bisa lebih lebih dari yang kemarin. Gitu nggak sih ya? Jadi masalahnya itu emang nggak bisa aku ceritain. Jadi emang harus aku sekarang yang mulai semuanya sendiri. Jadi aku harus motivasi diri aku sendiri, aku harus bisa buktiin kalau dia itu nggak yang udah nyepelein aku kemarin, aku bisa buktiin aku ini bisa lebih hebat dari yang kemarin. Kamu bakal nyesel gitu. Itu yang pengen aku buktiin. Itu bukan berarti dendam ya, cuman pengen Bukan, pembuktian aja iya ya. itu motivasi Motivasi jadinya. untuk lu ya. Motivasi untuk yang nonton juga Ya ya. boleh nih. Single factor, siapa lagi nih? Anak-anak muda ya, itu salah satu contohnya ya. Kalau lu udah diremehin sama seseorang yang udah apa ya, dijudge jelek gitu ya, lu harus buktiin dengan aspirasi kegiatan hidup lu, kreasi lu Ya, yang penting positif gitu. positif ya. Jadi jangan diam, jangan rebahan gitu. Kalau makin lu rebahan, makin lu diam, ya makin terpuruk kehidupan lu gitu ya, Makin Jeng, ya. stres, Wak. Makin stres ya, Pak Iya. ya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih. Jadi dari beberapa
dari beberapa usaha yang lu udah gelutin, yang lu udah coba gitu, ada nggak sih salah satu usaha yang sangat menonjol dari beberapa usaha itu tuh? Menonjol dalam artian Menonjol ya ekonominya, yang lu minati banget, apa sih di bagian apa tuh? eh, ada di sekarang sih. Oh di fashion ya? Ya, fashion. Karena kalau yang kemarin-kemarin itu karena masih sedikit-sedikit modalnya kan. Kalau sekarang kan udah barbar tuh. Modalnya udah barbar gitu kan. Udah Iya. main online udah barbar juga. Sekarang udah di fashion ini karena sekarang udah berani buka usaha, udah buka toko gitu. Jadi udah mulai berani. Juga buat penghasilan juga udah lumayan kan. Bisa buat bantu-bantu keluarga, bantu-bantu adik kuliah kemarin gitu. Jadi kalau sekarang untuk nominal nggak bisa aku sebutin karena itu alhamdulillah udah mencukupi lah sekarang ya, Tercukupi alhamdulillah banget ya, lah ya. alhamdulillah. Walaupun kadang masih terasa kurang gitu Hmm, kan, namanya manusia kan ya. benar. Jadi sekarang dibantu sama online gitu aja. Oh dibantu sama online. Jadi di fashion itu sangat mendukung banget karena emang aku hobinya di bidang itu gitu. Karena Hmm. fashionable banget gitu kan hidup kita kan. Dibanding lu jualan food kemarin Ya ya. kayak kuliner kita Oh food kurang. kemarin apa sih jualannya? Ya kayak cake gitu. Oke. Ya buat kue Di ulang bazar-bazar tahun. gitu apa gimana? Enggak, emang jualan online aja buat orang rempah gitu ke aku kan. Jadi aku buatin ulang Emang lu tahun. bisa? Bisa Ya lah. anjay gue baru tahu ya. Serius lah. Ya, terus bikin Serius. makanan-makanan lain lah gitu Oh kayak. bisa lo ya? Iyalah, Ntar lah kalau gue ulang tahun ya gue suruh lu lah yang buat cake ya. boleh lah. Ulang tahunnya di TV ya guys ya. Aja. Boleh. Jadi apalagi nih guys? Apalagi nih yang ditanyain? Gue jadi bingung. Gue terharu ya, sangat terharu jadinya. Gue sempet mau masuk sih, mau masuk ke tangisan dia, ngerti nggak? Tapi karena gue cowok ya, gue mental gue kuat jadinya ya guys ya. Nggak Gue bisa mungkin. Nggak bertahan mungkin. untuk nggak nangis ya guys ya. Nggak mungkin dia bakal nangis dengar cerita cewek ya. Enggak, Kalau nggak ngerasain, orang kalau nggak ngerasain nggak bakal bisa gue ngerasain apa. ngerasain anjay. Emang lu bisa nangis? Gue gue diam gue anjir gue bilang ini cewek kuat banget, strong banget ya guys ya ngadepin hidupnya ya guys ya. Karena memang sempat beberapa hal dia cerita curhat sebelumnya ke gue ya guys ya. Sangat-sangat apa ya guys ya sulit untuk kita laluin ya bagi orang yang kuat mentalnya hanya setengah ya guys ya. Ya itulah si Ajeng ya guys ya. Bisa kuat menghadapi kehidupan dia dari segi eh, finansial, percintaan, karir gitu guys. Sampai detik ini dia bisa meranjak naik ya guys ya. Maka dari itu untuk Ajeng terima kasih yang udah sempatin waktunya curhat gitu, meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu gitu dalam segi Motivasi berbisnis ya. ya, Motivasi. berbisnis maupun menjenjang karir gitu ya guys ya. Pesan terakhir dari Ajeng untuk single parent, untuk orang-orang yang belum kerja apa nih? Sekarang buat kalian yang di luar ya, yang statusnya ini yang paling utama yang statusnya kayak aku, single parent ataupun janda yang di luar. Jangan pernah kalian ngeremehin diri kalian sendiri. Ya, kalian harus bangkit dengan diri kalian sendiri, kalian support diri kalian. Karena nggak ada orang lain itu yang bisa memotivasi melebihi diri kalian sendiri. Karena kalau kita pikir orang lain di luar sana susah, kita juga susah. Tapi kalau kita mikir susah, banyak yang lebih susah dari kita. Benar. Ya, jadi kita harus motivasi diri kita sendiri yang positif, yang pastinya positif, dan cari rezeki juga yang halal itu harus banget. Karena yang harus kita hidupi itu nggak kita sendiri, mungkin ada keluarga juga yang bakal kita hidupi. Jadi buat kalian yang ngerasain statusnya sama kayak aku, ataupun yang masih yang belum menikah juga ini jadikan motivasi, kalian harus bisa motivasi diri kalian sendiri dulu. Ya, karena nggak harus kita dengar orang yang ngejudge kita itu, yang jelek-jelekin kita itu, kita nggak, jangan diambil pusing, kita harus ambil motivasinya aja. Oh, aku harus bisa lebih dari dia. Gitu aja sekarang. Ya kan? Hidup tersimpel aja. Emang, tapi makasih banget nih ya, udah ngajakin aku curhat kayak gini. Aku nggak pernah curhat sebelumnya, sampai nangis kayak gini belum pernah. Apalagi depan kamera kayak belum. gini. Jadi baru ini aku udah melalui beberapa bulan, hampir setahunan lebih, aku melalui ini sendirian. Oke, jadi sekarang aku makasih banget. Ini bestie aku banget, guys. Jadi sekarang aku udah cerita, makasih banget udah ngadain acara kayak gini. Semoga ini berfaedah ya buat teman-teman yang lain juga, bakal bisa jadikan motivasi juga. Jadi nggak apa-apa gue tayangin video ini ya, nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa.
orang-orang yang nggak lu sebutin, yang orang-orang lama yang udah ninggalin lu itu insya Allah aman ya, Aman lah, nggak ada aman ya, masalah nggak ada lagi. masalah Sekarang ya. kan kehidupan aku sekarang ya kehidupan aku gitu kan. Aku hidup Oke, sendiri loh oke sekarang. deh. Ini kemauan lu ya, Ya, ini kemauan dia yang pengen curhat, pengen memberikan motivasi untuk kita semua di sini ya guys ya, termasuk gue ya guys ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak mungkin. Di KTV selalu ada buat kalian.